seorang laki-laki bisa melakukan fasakh nikah, yaitu membatalkan akad pernikahannya. Ada 5 kemarin kita sebutkan. Yang pertama itu adalah gila, ternyata istrinya orang yang gila, maka bisa untuk difasakh, dibatalkan akad pernikahannya. Yang kedua, ternyata istrinya itu memiliki penyakit juzam, penyakit juzam. Kemudian yang ketiga, ternyata istrinya itu memiliki penyakit Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Di sini tidak terlalu panjang karena kita sudah membahasnya. Sebagian aib itu sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Kita baca terlebih dahulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa yuraddu ar-rajulu bi khamsati uyubin bil jununi wal judhami wal barasi wal jabbi wal unnati. Wa yuraddu lanten balekaken tegese bisa den fasakh sapa ar-rajulu wong lanang bi khamsati uyubin kelawan 5 pira-pira aib. Bil jununi iku bil jununi suci kelawan edan, wal juzami lan penyakit juzam, wal barasi lan penyakit baros, wal jabbi lan kepotonge zakar, wal unnati lan apese jima. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemarin kita telah menjelaskan 5 aib yang ada pada seorang perempuan sehingga suami bisa memiliki khiyar untuk menfasakh nikah. Jika 5 aib ini ada pada seorang istri setelah akad pernikahan dilangsungkan, kemudian ternyata ditemukan salah satu dari 5 aib ini, maka di sini seorang laki-laki bisa melakukan fasakh nikah, yaitu membatalkan akad pernikahannya. Ada 5 kemarin kita sebutkan. Yang pertama itu adalah gila, ternyata istrinya orang yang gila, maka bisa untuk difasakh, dibatalkan akad pernikahannya. Yang kedua, ternyata istrinya itu memiliki penyakit juzam, penyakit juzam. Kemudian yang ketiga, ternyata istrinya itu memiliki penyakit baros. Kalau juzam itu kemarin penyakit yang awalnya itu anggota badannya memerah, kemudian menghitam, kemudian merotoli, kemudian terpotong-potong anggota badannya itu namanya juzam. Kalau baros itu penyakit semacam belang, tetapi bukan belang biasa, yaitu ada putih-putih di kulitnya yang sampai masuk ke dalam sehingga kemudian bisa menghilangkan darah yang ada pada kulit dan daging yang ada di bawah kulit itu. Itu namanya baros, bukan belang yang biasa yang tidak kemudian menghilangkan darah. Jika tiga ini atau salah satu dari 3 ini ada pada istri, maka si suami bisa melakukan fasakh nikah. Ditambah yang 2, yang ini khusus untuk perempuan, ada pada perempuan, yaitu rotak, kemudian yaitu tertutupnya lubang jima dengan daging, kemudian yang terakhir adalah al-qaran, yaitu tertutupnya lubang jima dengan tulang. Itu sudah kita bahas kemarin, 5. Nah, untuk laki-laki itu juga 5. Jika laki-laki perempuan melakukan akad pernikahan, ternyata istrinya normal, tetapi
ditemukan salah satu dari 5 aib pada suaminya. Kalau kemarin ditemukan aib pada istrinya, 5 aib pada istrinya, sekarang ditemukan 5 aib juga atau salah satu dari 5 aib pada suaminya. Sama 5-nya, dan yang 3 itu adalah sama, yaitu al-junun, gila. Nah, ketika sudah melakukan akad pernikahan, suaminya ternyata orang gila. Waktu akad kayak waras, karena pas waras, nah, pas sembuh. Nah, setelah akad pernikahan baru ketahuan bahwa ternyata suaminya orang gila. Nah, maka di sini bisa si istri itu mengajukan fasakh ke hakim, ke qadhi, ke pengadilan untuk dilakukan fasakh nikah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah sama, yaitu juzam. Kalau ternyata suaminya berpenyakit juzam, nah ini kan penyakit yang parah dan menjijikkan. Si istrinya tidak mau kalau suaminya seperti itu, maka kemudian dia naik banding ke pengadilan qadhi untuk melakukan fasakh nikah. Itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk kemudian dilakukan fasakh nikah. Kemudian yang ketiga yaitu baros. Ternyata suaminya berpenyakit baros, itu juga boleh bagi suami untuk kemudian bagi istri untuk kemudian menaikkan mengadu ke qadhi untuk melakukan fasakh nikah. Jadi yang 3 itu sama antara aib yang antara perempuan, istri maupun suami, yaitu gila, kemudian juzam, kemudian baros. Sedangkan yang 2 yang berikutnya itu berbeda. Yang 2 berikutnya ini berbeda. Ini juga berkaitan dengan masalah hubungan suami istri. Kalau yang perempuan kemarin adalah retak dan koron, yaitu tertutupnya lubang vagina yang bisa menghalangi melakukan hubungan suami istri atau jima. Ini yang 2 ini juga berhubungan dengan itu. Yaitu yang pertama namanya al-jabbu. Yang namanya di sini diistilahkan dengan al-jabbu, dan yang kedua adalah al-unnatu. Al-jabbu itu bagaimana? Yaitu terpotongnya seluruh zakarnya. Jadi seorang laki-laki kemaluannya itu, zakarnya itu terpotong seluruhnya, nggak punya berarti dia zakar. Maka di sini boleh istrinya misalnya ketahuan suaminya nggak punya, sudah terpotong seluruhnya, maka di sini istri bisa ke qadhi kemudian untuk melakukan fasakh nikah. Atau tidak terpotong seluruhnya, tetapi sangat pendek sekali, ukurannya itu tidak sampai seukuran hasyafah kepala zakar, sehingga tidak mungkin untuk melakukan hubungan suami istri. Maka di sini juga boleh, meskipun masih ada sisa, tetapi boleh, karena itu boleh bagi perempuan, maksudnya untuk melakukan fasakh. Kalau perempuan melakukan fasakh tentu karena dia nggak memiliki hak untuk tolak, ya. Sehingga dia ke qadhi untuk mengadukannya, qadhi yang nanti menjatuhkan fasakh. Fasakh nikah artinya rusaknya atau batalnya akad pernikahan di antara kedua belah pihak. Ini namanya al-jabbu. Tetapi kalau misalnya bukan itu, cacatnya itu bukan itu, misalnya istilahnya itu buah pelirnya itu yang nggak ada misalnya, tetapi zakarnya ada dan sehat misalnya, tidak ada masalah, sehingga bisa untuk melakukan hubungan suami istri, maka di sini tidak ada khiyar bagi perempuan, bagi istri untuk melakukan fasakh nikah. Jadi yang di sini hanya al-jabbu saja. Al-jabbu itu yang terpotong
bukan buah pelirnya tetapi batang zakarnya, baik seluruhnya atau sebagian, tetapi yang tersisa tidak sampai, misalnya tidak sampai seukuran khasyafah. Ini namanya al-jabbu. Itu mungkin saja, mungkin seseorang kecelakaan sehingga hilang, atau sebagaimana mungkin ini terjadi pada seorang laki-laki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tapi semestinya kan harusnya dia sadar diri dan nggak menikah. Ini masih nekat menikah juga, padahal dia nggak memiliki alat. Sehingga kemudian istrinya menjadi kecewa, kemudian melakukan fasakh nikah. Kemudian yang kelima, yang kelima aibnya itu namanya al-unnah, wal unnati. Al-unnah itu apa? Yaitu kelemahan seorang suami untuk melakukan jima pada kubul. Jadi lemah atau bahasa sekarang impoten. Lemah ini bisa disebabkan oleh berbagai macam. Misalnya lemah syahwat atau impoten ini diakibatkan karena memang alatnya itu memang lemah. Jadi dia sebenarnya punya syahwat, dia punya hasrat, dia punya kemauan untuk melakukan hubungan suami istri. Dia nafsunya sebenarnya besar, dia ingin untuk melakukannya, tetapi nggak bisa, tidak alatnya itu tidak bisa untuk melakukannya. Saya kira tidak perlu dijelaskan detail ya. Jadi dia tidak bisa untuk melakukannya karena faktor memang alatnya itu. Meskipun ya bisa jadi nanti dicarikan obat atau jamu dan sebagainya atau olahraga dengan terapi tertentu, itu dimungkinkan untuk kemudian normal kembali. Atau yang kedua, dikarenakan dikarenakan karena memang nggak punya hasrat. Sebenarnya dia normal, tetapi kalau dengan istrinya itu dia nggak ada hati. Mungkin dia menikahnya dipaksa sama orang tuanya, nggak ada cinta di antara keduanya, atau mungkin dia sudah punya calon yang lain, sudah punya calon yang dia cintai, kemudian dia dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang dia benci. Dia sangat benci terhadap laki-laki itu, tetapi dinikahkan juga oleh bapaknya. Sehingga ketika sudah terjadi pernikahan, ini laki-lakinya, oh ini perempuan ya tadi kalau dipaksa. Ini laki-lakinya misalnya juga dipaksa juga misalnya. Kan mungkin saja bapaknya, pokoknya kamu harus sama perempuan pilihan bapak misalnya. Meskipun yang menikahkan bukan bapaknya, tapi sehingga anak laki-lakinya ini terpaksa menikahi seorang perempuan yang dia tidak suka. Sehingga nggak ada semangat sama sekali, hatinya itu nggak ada syahwat terhadap istrinya. Meskipun sebenarnya dia normal, kalau dengan orang lain normal, tapi kalau dengan istrinya ini, karena dia nggak suka dengan istrinya ini, sehingga menjadi lemah, nggak punya semangat sama sekali untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga itu berpengaruh kepada zakarnya, alatnya itu tidak bisa berfungsi karena tidak ada minat, tidak ada syahwat terhadap istrinya tersebut. Ini namanya nanti berarti ini menjadi lemah. Si laki-laki itu lemah untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, di sini maka kalau dalam kasus seperti ini,
maka si perempuan itu boleh kemudian mengajukan fasakh kepada qadhi. Dia datang ke pengadilan bahwa suaminya seperti ini. Karena salah satu, kemarin kita katakan, salah satu tujuan dari pernikahan itu kan hubungan suami istri. Bahkan dari awal sudah kita sampaikan bahwa seorang laki-laki itu dianjurkan untuk menikah itu ketika dia memiliki nafsu untuk melakukan jima. Itu sehingga kalau kemudian sudah menikah ternyata ini tidak terjadi, artinya tidak bisa dilakukan, maka ada fasakh tadi. Baik itu tidak dilakukan karena aib pada istri atau karena aib pada suami, maka ini bisa kemudian dilakukan fasakh. Tetapi untuk yang al-unnah ini, nanti qadhi ini tidak langsung untuk menetapkan fasakh. Terlebih dahulu diberi waktu 1 tahun. Diberi waktu 1 tahun oleh qadhi. Jadi qadhi tidak langsung, oh suami kamu begitu ya, saya sudah fasakh. Tidak. Kenapa? Karena ini bisa bisa sembuh, ya, bisa jadi sembuh. Karena penyebabnya apa? Kan harus diketahui. Misalnya dia impoten itu karena apa? Karena misalnya alatnya itu sendiri yang memang lemah, atau karena hatinya nggak ada hasrat kepada istrinya, atau karena cuaca, atau karena apa? Karena bisa jadi itu terjadi. Bisa terjadi karena misalnya suatu di cuaca tertentu, kalau musim panas dia bisa, kalau musim hujan dia nggak bisa, atau sebaliknya misalnya. Itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi hal yang seperti itu. Atau misalnya karena penyakit tertentu, sehingga dia bisa untuk misalnya dengan dia rajin melakukan senam, sehingga kemudian alatnya kembali bisa berfungsi. Atau dengan minum obat atau jamu tertentu, sehingga alatnya bisa kembali berfungsi. Kan bisa jadi. Karena itu diberi tenggang waktu dulu, diberi waktu 1 tahun. Nanti bisa normal apa enggak, bisa kembali normal apa tidak, diberi waktu berapa? 1 tahun oleh qadhi. Atau kalau misalnya tidak punya hasratnya itu kepada istrinya, sebenarnya alatnya normal, tetapi istrinya ini misalnya kotor, bau misalnya, kayak kemarin. Ini kan repot juga ini, ketika suaminya mendekati istrinya ternyata baunya bukan main, harus menutup hidung misalnya, atau misalnya nggak tahan, sehingga kan nggak ada syahwat, hilang syahwatnya, hilang semangatnya, sehingga dia nggak bisa melakukan hubungan suami istri kalau modelnya seperti itu. Lah, yang ini kan berarti masih bisa ditolerir. Ini artinya apa? Masih bisa diberi waktu, dihilangkan penyebab dari ketidakmampuan suami itu karena apa? Karena apa penyebabnya? Jika penyebabnya itu hilang, tentunya suami kemudian akan mampu lagi untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga qadhi itu memberi normal dan mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Jika dalam waktu 1 tahun ini ternyata nggak bisa juga diobati, juga nggak bisa dibuat senam, juga nggak bisa diurut, juga nggak bisa, di segala usaha dilakukan nggak bisa juga, ya memang begitu, nasib dia seperti itu misalnya, maka di sini qadhi bisa menetapkan fasakh nikah. Fasakh nikah, sehingga nanti si istrinya bisa menikah dengan laki-laki yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dimaksud ini memang dari awal nggak bisa, ya. Bukan yang kemudian
setelah punya anak satu, setelah punya anak dua, kemudian terus nggak mampu lagi suaminya. Kalau ini tidak termasuk. Atau bahkan para ulama menyebutkan kalau misalnya suami mampu melakukannya satu kali, satu kali dia sudah bisa melakukannya, tetapi setelah itu terus nggak bisa lagi, lemah syahwat misalnya. Maka di sini nggak ada khiyar bagi perempuan untuk bisa melakukan fasakh nikah, nggak ada. Ini apa? Berlaku ini kan kita ketika bicara fasakh yang sebab aib ini kan setelah akad pernikahan. Setelah akad pernikahan, sebelum melakukan hubungan suami istri, ternyata ditemukan aib-aib ini. Itu maksudnya. Seperti halnya kalau kita misalnya dalam jual beli habis beli baju misalnya, ternyata ditemukan, loh ini kok bolong, ini kok kainnya begini. Nah, itu ada khiyar aib yang kemudian menjadikan pembeli bisa mengembalikan lagi kepada penjual. Nah, di sini juga setelah terjadi akad pernikahan, ternyata malam pertama misalnya si suaminya nggak mampu, atau istrinya kemarin juga nggak bisa melakukan hubungan suami istri. Nah, di sini baru kemudian udah nggak pernah mampu memang suaminya, maka di sini baru bisa mengajukan kepada qadhi keberatan tentang ini, kemudian nanti diberi tenggang. Kalau yang kasus yang terakhir diberi tenggang waktu 1 tahun, kemudian jika ternyata nggak mampu juga dijatuhkan fasakh. Kalau misalnya sudah pernah mampu, 1 kali pernah mampu, maka di sini tidak ada khiyar fasakh bagi si istri. Apalagi sudah punya anak 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ternyata karena sesuatu hal suaminya berubah, suaminya sudah kena penyakit itu, impoten, atau misalnya karena sesuatu hal kemudian tidak mampu lagi melakukan hubungan suami istri, maka di sini istri tidak memiliki khiyar untuk fasakh nikah karena sudah pernah mampu. Tetapi kalau misalnya suaminya mentalaknya, itu beda lagi. Atau misalnya si istrinya itu mengajukan khulu, gugat cerai, itu berbeda lagi, tapi namanya bukan fasakh. Biasanya si istrinya masih muda, kemudian dia masih memiliki hasrat untuk melakukan hubungan suami istri, ternyata suaminya nggak mampu. Sudah diobati kemana-mana nggak mampu juga, sampai bertahun-tahun, setahun misalnya, 2 tahun nggak mampu juga, sementara istrinya membutuhkan. Sehingga kemudian si istri ini mengajukan khulu, gugat cerai terhadap suaminya. Ini nanti jalannya itu bukan fasakh, karena fasakh ini tadi kasusnya dia memang dari awal memang suaminya itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah diatur juga ya dalam ketentuan agama, karena memang agama kita ini agama yang sangat mulia, agama yang datang, syariat Islam itu datang untuk kemaslahatan manusia dari semua segi, dari semua segi, sampai hal yang terkecil apapun itu ada aturannya. Dan aturan-aturan Islam itu semuanya adalah untuk kebaikan dari manusia. Dalam hubungan berkeluarga pun ada aturannya, mulai tahap perkenalan, kemudian tahap sampai kemarin khitbah, sampai kemudian menikah, kemudian hubungan suami istri, apa kewajibannya terhadap suaminya, suami apa kewajibannya terhadap istri, hak masing-masing apa misalnya. Kemudian dalam hubungan suami istri itu pun ada ketentuan, ada aturan dan sebagainya. Itu semuanya
dalam rangka untuk kemaslahatan umat Islam. Karena itulah maka syariat Islam ini adalah syariat yang tidak ada yang membandingi dari sisi kebaikannya. Ini yang paling layak. Syariat Islam itu layak diterapkan di mana saja dan kapan saja. Sampai nanti hari kiamat, syariat Islam jika diterapkan maka akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Di mana saja, apakah di Arab, apakah di Barat, ataukah di Timur, syariat Islam jika diterapkan maka akan membawa kemaslahatan kebaikan bagi manusia. Ada adab, ada akhlak dalam Islam yang diatur. Masuk WC saja ada adabnya, makan juga ada adab, ada akhlaknya, berjalan juga ada akhlaknya. Semuanya ada ketentuan-ketentuan yang semuanya itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, yang semuanya itu demi kebaikan dari manusia itu sendiri, kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Karena itu seorang muslim hendaknya tunduk terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita tunduk, maka kita akan mendapatkan kebaikan, kemaslahatan. Tetapi terkadang sebagian orang itu mikir sendiri. Menurut saya yang baik begini, padahal menurut Allah seperti ini. Tapi dia ngatur sendiri, ingin merasa bahwa dia tahu apa yang maslahah untuk dirinya. Seakan-akan dia dia menganggap bahwa Allah tidak lebih tahu dari dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas lebih mengetahui daripada kita sendiri. Bahkan apa yang maslahah untuk diri kita sendiri, Allah lebih mengetahuinya daripada kita sendiri. Mungkin yang maslahah kita berpikir saya ingin jadi ini, yang maslahah bagi saya adalah menjadi orang yang begini. Tetapi Allah lebih tahu apa yang maslahah bagi kita. Karena itulah maka apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa aturan-aturan, berupa syariat-syariat, itu semuanya harus kita taati. Karena sekarang ini kan banyak dalam hal kita berbicara tentang misalnya dalam kehidupan keluarga, banyak orang yang ngatur-ngatur sendiri. Banyak orang yang ngatur, diatur mengikuti yang alasannya kemanusiaan dan sebagainya, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan dalam kehidupan berkeluarga, suami istri, maka laki-laki suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Artinya istri harus taat terhadap suaminya, harus memposisikan suami itu sebagai pemimpin, harus menghormatinya, harus mentaatinya, tentu selain dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memposisikannya sebagai pemimpin karena dia suami yang memberi nafkah dan sebagainya. Nah, sekarang ketika ada emansipasi dan semacamnya, terkadang dibalik. Mereka menuntut bahwa istri juga bisa menjadi pemimpin dalam keluarga. Akibatnya apa? Nggak ada keluarga yang sukses ketika si istri itu menjadi pemimpin dalam keluarga. Akhirnya suaminya dijajah. Suaminya dijajah, istrinya yang berperan kuat, semuanya diatur oleh istri. Suaminya akhirnya ngenes suaminya. Kemudian ketika istri sudah merasa menjadi seorang pemimpin, berkuasa dalam sebuah keluarga, suaminya dihina, suaminya direndahkan misalnya.
Akhirnya hancurlah sebuah keluarga karena istri ketika seperti itu kemudian menganggap suaminya nggak bermanfaat, suaminya nggak ada gunanya, sehingga kemudian terjadi perselingkuhan, kemudian si istri nggak suka lagi dengan suaminya dan sebagainya. Padahal si istri itu sendiri yang membuatnya, karena dia dari awal mengambil peran dari suaminya. Akhirnya suaminya bekerja, suaminya suruh ngomong anak misalnya, suruh nyuci, suruh masak di rumah, istrinya yang bekerja dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang bagaimana itu dalam Islam, bahwa yang berkewajiban memberikan nafkah adalah suami, bahwa suami adalah pemimpin dalam sebuah keluarga. Itu aturan dalam Islam. Jika itu ditaati, maka sebuah keluarga akan berjalan dengan baik. Tetapi jika dibolak-balik, aturan Allah ini dirubah, maka akan celaka yang akan terjadi. Kerusakan yang akan terjadi dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita telisik misalnya setiap kasus dalam keluarga yang terjadi dalam sebuah keluarga, pertengkaran dan semacamnya, perceraian dan semacamnya, nanti akan ketahuan bahwa masing-masing dari suami istri itu tidak mengerti tentang aturan dalam berkeluarga. Bagaimana hubungan yang seharusnya antara suami dan istri, sehingga kemudian menjadikan menjadikan permasalahan di dalam keluarga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kepatuhan terhadap ketentuan syariat ini penting, bukan hanya dalam berkeluarga tetapi dalam semua segi kehidupan kita. Karena kita sekarang berbicara tentang keluarga, ya kita bicara tentang aturan dalam berkeluarga. Itu ada aturan. Jika itu ditaati, aturan itu ada aturan yang sifatnya ketat, hukum, hukum masalah sah, tidak sah, batal, tidak batal misalnya. Itu apa? Ada yang sifatnya itu adalah akhlak, etika. Nah, kalau itu semuanya diikuti, maka kebaikan yang akan muncul, ketentraman, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat yang akan didapatkan. Tetapi jika itu dilanggar, seperti kebanyakan orang sekarang dalam berkeluarga itu membuat aturan sendiri. Ada orang berkeluarga itu kemudian di dalam Al-Quran misalnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya apa? Kewajiban bagi orang tua untuk mengajari anaknya ilmu agama, untuk mendidiknya dengan pendidikan Islam. Itu kewajiban dari kedua orang tuanya. Kemudian ada datang orang buat aturan sendiri. Dia mengatakan kalau keluarga saya ini ya keluarga yang demokratis. Istri, anak-anak saya beri kebebasan. Saya beri kebebasan. Mau milih belajar, mau belajar apa dia, mau belajar agama atau enggak, ya terserah dia. Dia mau menutup aurat atau tidak menutup aurat, ya terserah dia. Keluarga saya keluarga yang demokratis, misalnya. Dia mengatakan begitu. Istri saya mau menutup auratnya apa enggak, ya itu kan hak dia. Saya hanya sebagai pemimpin keluarga, saya harus demokratis. Nggak boleh saya memaksa-maksa istri atau anak-anak saya untuk begini dan begitu. Itu namanya buat aturan sendiri. Tunggu saja kehancuran keluarga yang seperti itu. Kalau nggak kehancuran di dunia, maka kehancuran di akhirat. Mereka akan saling berpisah satu dengan yang lain karena beda akidah. Sehingga ada dalam satu keluarga itu alirannya beda-beda. Yang bapak ibunya aswaja, ahlus sunnah wal jamaah.
Kemudian anak tertua jadi Wahabi. Anak yang kedua jadi Hizbut Tahrir. Anak yang ketiga entah keluyuran kemana, nakal, ikut di ikut di jalanan itu pang dan sebagainya. Ini keluarga demokratis itu namanya. Keluarga yang orang tuanya membebaskan kepada anaknya untuk melakukan apa saja sesuai dengan kemauannya. Ada yang seperti itu. Bahkan ada juga yang dalam satu keluarga bukan hanya beda aliran tapi beda agama. Beda agama. Suami sama istri agamanya sudah beda, alirannya beda, anaknya juga beda-beda. Ada yang ini, ada yang itu dan sebagainya. Nah, itu bukan kebaikan, itu kehancuran. Kalau misalnya secara zahir tidak dipermasalahkan di dunia, nanti di akhirat hancur. Keluarga itu sudah terpisah-pisah satu dengan yang lain. Suami istri sudah nggak bersama lagi, ayah dengan anaknya nggak bersama lagi, ibu dengan anaknya tidak akan bersama lagi, dan begitu seterusnya. Berantakan semuanya, kocar-kacir, tidak menjadi sebuah keluarga yang utuh. Berbeda dengan apabila kita di dunia ini kita mengikuti aturan Islam. Kalau kita sebagai orang tua diwajibkan untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka, bagaimana mereka tidak terjerumus masuk ke dalam neraka, maka kita harus mengajari mereka ilmu agama. Kita jaga mereka, akidahnya kita jaga, mereka tetap sama dengan akidah orang tua, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kemudian mereka taat beragama. Maka di sini sebuah keluarga ini akan tetap menjadi keluarga yang utuh. Di dunia utuh, di akhirat masuk surga bersama-sama, tetap bersama anggota keluarganya. Suami istri tetap menjadi suami istri, anaknya tetap ada, semuanya masih utuh dan kebahagiaan bersama dunia akhirat. Tetapi kalau enggak mengikuti aturan agama, jadinya seperti itu, berantakan seluruhnya akibat sok tahu ini melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita tanamkan di kita adalah bahwa Allah Maha mengetahui, bahwa Allah Maha mengetahui terhadap sesuatu yang maslahah untuk kita. Dan Allah membuat aturan-aturan bagi manusia di dunia ini adalah untuk kebaikan manusia. Manusia nggak boleh minum khamar, itu untuk kebaikan manusia. Manusia tidak boleh berzina, itu untuk kebaikan manusia. Seseorang itu dalam berkeluarga, suami harus begini, istri harus begini, itu untuk kebaikan manusia, bukan untuk kebaikan Allah. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya, tetapi manusia yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu aturan-aturan Allah kita harus taat kepadanya. Nah, mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, pasti ada akibat yang buruk bagi kita. Baik akibat buruk itu terjadi di dunia ini, maupun akibat buruk itu terjadi di akhirat. Nah, ini perlu kita sampaikan, karena apa? Ya, sekarang modelnya begitu. Banyak orang yang membuat aturan-aturan sendiri, termasuk dalam hidup berkeluarga. Begitu banyak orang sekarang gagal dalam berkeluarga. Gagal dengan pengertian gagal memang betul-betul kemudian terjadi perceraian, ataupun gagal dengan makna yang lebih luas dari itu, karena dia tidak bisa membina keluarganya untuk selamat sampai nanti di akhirat. Terkadang sebagian orang menganggap bahwa kesuksesan dalam berkeluarga itu hanya harta, itu yang menjadi menjadi parameternya. Ketika dia suami istri sudah memiliki rumah yang mewah, memiliki mobil yang mewah, atau sudah punya ini dan itu, maka sudah dikatakan dia sudah sukses dalam berkeluarga. Bukan itu, ukurannya bukan itu.
Itu sama sekali bukan ukuran dalam agama. Maka kita harus waspada terhadap hal itu, terhadap aturan-aturan baru yang banyak merusak, khususnya dalam berkeluarga adalah gerakan tuntutan persamaan gender, perempuan dan laki-laki. Ini yang banyak kemudian merusak. Merusak tatanan dalam kehidupan berkeluarga. Ini yang harus kita waspadai. Kita sebagai seorang muslim ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam membolehkan poligami misalnya. Nah, itu apa? Itu aturan Islam. Sekarang dituntut oleh sebagian orang penuntut kesetaraan gender, mengatakan nggak ada itu dalam Islam poligami. Itu nggak berperi kemanusiaan. Itu tidak menghargai perempuan. Itu tidak memuliakan perempuan. Itu nggak menghargai perasaan perempuan dan sebagainya. Bagaimana Islam Allah menentukan syariat seperti itu, kemudian dianggap itu sesuatu yang buruk, bahwa itu akan berdampak sesuatu yang tidak baik. Bagaimana dikatakan bisa seperti itu? Tentu ada hikmah-hikmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan poligami. Itu pun ada aturannya, bukan pokoknya kamu poligami boleh begitu, enggak. Kan ada aturan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ada aturan jika kamu bisa berbuat adil. Jika nggak bisa berbuat adil, yang nggak boleh seseorang kemudian melakukan poligami sementara dia nggak bisa berbuat adil. Ada aturan ketat. Kalaupun kemudian terjadi poligami, seorang suami beristri 2, 3, 4, itu pun ada aturan lagi. Di sini nanti akan ada babnya. Babnya bagaimana suami menggauli istri-istrinya, itu ada aturan-aturan yang ketat. Yang semuanya itu apa? Demi untuk kebaikan dan kemaslahatan dari manusia. Nggak ada selain itu. Selain memang dari sisi jumlah laki-laki dan perempuan itu jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Terutama dulu pada masa-masa perang, banyak laki-laki itu yang mati. Kemudian istri, banyak perempuan yang kemudian menjadi janda. Ini kalau nggak diurus nanti menjadi mereka adalah istri-istri mujahid fisabilillah, sehingga harus mereka ditolong, apalagi khususnya dalam hal nafkahnya. Pada masa sekarang juga banyak suami-suami yang cepat mati juga sekarang, atau sehingga meskipun nggak perang tapi cepat mati, sehingga banyak perempuan-perempuan yang masih muda tetapi dia masih kemudian sudah tidak bersuami lagi dan seterusnya. Itu hanya sekedar sekedar bahwa kita ingin ingin menegaskan bahwa syariat Allah itu semuanya untuk kemaslahatan manusia, termasuk dalam hal berkeluarga. Semuanya adalah untuk kebaikan dari manusia itu sendiri dalam kehidupannya di dunia, lebih-lebih dalam kehidupannya nanti di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini sengaja kita tambahkan karena tema kita sudah habis. Kita besok insya Allah pindah dalam masalah mahar. Bagaimana mahar dalam sebuah akad pernikahan. Sehingga kita tambahkan sesuatu yang memang masih berhubungan dengan itu. Bagaimana dalam hal yang sangat detail saja itu ada aturan. Kapan jadi nggak ada seseorang misalnya menikah. Dalam menikah kan nggak boleh, sebelumnya kan nggak boleh dicoba-coba dulu kan. Boleh saja hanya hanya lihat saja.
lihat wajahnya sama lihat tangannya. Nah, maka bisa jadi setelah menikah ada sesuatu hal yang tidak diketahui sebelumnya. Tidak diketahui sebelumnya, ternyata gila, ternyata punya penyakit juzam, ternyata punya penyakit baros, ternyata impoten yang laki-laki, ternyata istrinya ada rotak dalam kemaluannya dan seterusnya. Itu kan baru diketahui setelah apa? Setelah melakukan akad pernikahan. Sebelumnya kan enggak, karena enggak boleh. Kalau dilakukan kan bisa zina nanti. Nah, maka setelah itu pun masih ada aturan apa? Boleh ada khiyar fasakh. Ada khiyar fasakh untuk kebaikan laki-laki dan perempuan itu, ada khiyar, boleh dia membatalkan akad pernikahannya. Itu kan untuk kebaikan. Kalau seandainya kalau sudah menikah ya sudah, nggak boleh ada fasakh, nggak boleh ada khulu, nggak boleh ada tolak. Kalau nikah ya nikah sampai akhir dipertahankan. Pusinglah kalau yang sudah jadi suami istri, bisa terjadi perzinaan, bisa terjadi keluarga bisa jadi neraka dunia selamanya, selama hidup. Sudah nggak cocok sama suaminya, bertengkar setiap hari, suaminya nggak mampu atau istrinya nggak bisa, kemudian udah perang saudara setiap hari sampai mati. Nah, tapi dalam Islam ternyata nggak ada aturan fasakh, ada aturan tolak, ada aturan khulu, ada aturan biar baik, ada diatur apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, dan seterusnya. Sehingga semuanya untuk kebaikan dari manusia tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan pada tema berikutnya, biar tidak bercampur temanya. Besok insya Allah kita akan membahas tentang al-mahru, mahar. Bagaimana ketentuan-ketentuan dalam memberikan mahar, insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.